Oke lo guys, jadi di video kali ini gue pengen membagikan kepada kalian sedikit ya tentang ya beberapa hal yang gue tahu setelah seharian gue main game kali ini guys. Yap, sebenarnya ini tuh gue mainnya agak rada kurang-kurang juga ya, karena sehari sebelumnya tuh gue main terlalu fokus banget, dan kemarin itu internet gue mati cuy. Jadi internet gue mati dan gue gak bisa buat main seharian juga, dan akhirnya sekarang gue masih mentok di level 28 doang. Ya, rencananya gue hari ini bakalan coba buat lanjut lagi buat main game ini, dan kita bakalan coba bahas untuk tutorialnya di selanjutnya ya, kayak gue membahas soal Line Edge 2M kemarin. Oke, di sini kita bakalan bahas nih tentang apa aja sih yang gue tahu. Mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu juga karena ya gamenya kan udah masuk hari ketiga. Pastinya sebagian dari kalian udah pada tahu juga guys untuk fitur-fiturnya seperti apa gitu kan, fungsi-fungsi untuk berbagai macam halnya seperti apa. Tapi nggak masalah, di sini gue bahasnya yang setahu gue aja, dan mungkin buat kalian yang baru main, ya mungkin ada yang pengen tahu juga ya. Oke, kita bakalan bahas. Jadi yang pertama kalian tahu itu di sini ya untuk sistem transaksinya. Di sini kita bisa cari cuan ya. Cuman ya seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, kebanyakan gue main game ini itu bukan buat cari cuan guys. Jadi gue itu YouTuber yang ngebahas soal game tersebut, dan gue mainin itu fokus untuk nge-build karakter gue, bukan buat cari cuan. Jadi untuk segala macam jenis game yang buat cari cuan, gue itu nggak tahu sama sekali guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu soal game-game cari cuan, ya silakan cari YouTuber yang ngebahas soal cari cuan. Oke? Nah, di sini kita bakalan bahas soal ini ya, sistem trade-nya dulu. Jadi di sini tuh untuk marketnya di sini ada dua guys. Yang pertama itu market biasa, dimana kita itu bisa jualan item menggunakan ruby seperti ini. Dan selanjutnya kita itu juga bisa untuk seperti ini guys. Kita bisa trade antar player 1:1. Nah, cuman sayangnya untuk trade antar player kita itu harus subscribe dulu guys. Nah, jadi kita itu harus beli dulu item yang seperti ini nih. Harganya sekitar $20. Tapi kita banyak banget dapatnya sih, nggak cuman buat trade doang, tapi kita juga bisa buat menggunakan crown trading gitu kan. Kemudian begini. Terus juga kita bisa dapat beginian, dan juga masih banyak lagi guys. Ya sekali lagi sayangnya untuk sistem market dalam game ini tuh kebanyakan kita itu harus top up dulu ya. Dan itu $20 ada sekitar hampir 400.000 ada sih kayaknya guys. Jadi menurut gue sih kacau banget. Bahkan buat jualan pun di sini tuh kita harus top up dulu guys. Ya mungkin tujuan gamenya itu baik ya, biar bot-bot itu pada berkurang. Ya cuman menurut gue itu juga membebankan para free to play guys. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas untuk fitur-fitur yang untuk yang jelas-jelasnya dulu. Yang pertama kita bakalan bahas soal fitur mount. Di sini untuk mountnya itu ada berbagai macam rank, mulai dari yang normal sampai ke mythical. Nah, di sini kita itu bisa untuk meningkatkan mount kita dan mendapatkan atribut seperti ini guys. Nah, untuk setiap rank mount itu yang membedakan cuman ini doang ya. Nah, yang begini nih. Oke, cuman dari rare doang sih, rare ke atas guys. Sedangkan kalau yang advance ke bawah itu sama aja statnya. Dan ya seperti yang kalian lihat di sini tuh juga kita bisa buat combine kalau misalnya kita punya mount dupe gitu kan. Nah, selanjutnya kita tuh di sini juga bisa buat membuka berbagai macam kodeks dari mount tersebut seperti yang kalian lihat di sini nih. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa macam efek tambahan atau atribut tambahan. Atau kalau kita bisa mendapatkan mount yang gak kita pengen, kita bisa tukar di sini guys. Ya mirip-mirip seperti kayak Line Edge 2M sih. Selanjutnya ada fitur pet ya, ada fitur pet. Kita bakalan bahas satu persatu dulu untuk fitur-fitur gacanya. Nah, kalau untuk fitur pet di sini tuh kita bisa ya seperti yang kalian tahu, kita juga bisa buat koleksi berbagai macam jenis pet dengan berbagai macam atribut tentunya. Dan seperti biasa kita juga bisa buat combine, codex, dan juga kita bisa replace guys. Kira-kira kayak gitu. Next ada fitur kostum ya. Nah, kalau kostum ini ada sedikit hal yang menarik kalau kata gue guys. Kenapa gue bilang seperti itu? Jadi kalau kita gacha kostum, yang kita dapatkan itu adalah semacam kartu seperti ini guys, atau ya seperti yang kalian lihat di sini. Nah, kartu ini kita itu bisa bebas buat menentukan kostum mana yang pengen kita buka. Jadi misalnya di sini kalau misalnya kalian punya satu kartu yang legendary, kalian tuh bebas guys buat mau pakai yang beginian, ataupun pakai yang seperti ini. Jadi di sini tuh kita bebas banget buat menentukan kostum yang pengen kita dapatkan dan juga kita gunakan. Nah, di sini untuk kostumnya itu semua atributnya sama semua. Jadi nggak ada yang beda ya. Jadi setiap ranknya itu atributnya sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Tuh kalian lihat.
Jadi ya makanya sistemnya seperti itu. Dan kalau untuk kostum itu nggak ada sistem yang namanya kayak replace. Jadi ya kita bisa milih tentunya ya. Kemudian untuk fitur skill, nah di sini tuh kita bisa buat membuka berbagai macam skill ya. Ada skill aktif dan juga ada skill pasif. Nah di sini kalau misalnya kita pengen membuka skill, kita itu harus beli skill booknya dulu guys. Nah bedanya sama game-game yang lain, kalau untuk di game lain kan itu kalau kita pengen beli skill book itu harus di NPC gitu kan. Nah cuman kalau di sini kita itu tinggal klik di bagian yang seperti ini guys. Bentar kita coba ini dulu. Nah kita purchase skill dan kita tinggal beli yang ada di sini nih. Jadi harganya tergantung ya. Ya cukup mahal sih kalau kata gue. Nah nanti kalau kita udah beli skill booknya baru kita buka di bagian sini. Nah nanti kalau udah level 50 kita itu bisa membuka 2 class baru guys. Ada Dragon Sage dan juga Dragon Knight, tergantung dari class yang kalian gunakan. Selanjutnya untuk sistem upgrade-nya, nah ini dia nih yang paling penting nih kalau kata gue. Jadi untuk sistem upgrade dalam game ini tuh yang pertama ada enhance. Nah enhance ini tuh untuk memberikan semacam plus seperti ini nih di equipment kita. Nah kita bisa menggunakan sistem single dan kita membutuhkan material seperti ini guys. Ini dia. Nah di sini kita juga bisa buat menggunakan sistem multiple buat kalian yang pengen upgrade banyak equipment sekaligus tanpa perlu ribet satu persatu. Selanjutnya itu ada fitur enchant. Nah ini dia bedanya sama yang enhance. Di sini tuh kita bisa buat menurunkan level senjata kita guys. Misalnya di sini kan level 30 ya. Nah kalau misalnya kita pengen turunkan ke level 29 dan begitu pun seterusnya, itu bisa banget guys. Nah cuman kita membutuhkan semacam currency yang namanya itu adalah ini ya. Ini gue nggak tahu sih namanya apaan. Tah topas, tah apa, gue juga lupa guys. Wah juga lupa sih namanya apaan ya. Intinya kita membutuhkan material biru seperti ini. Dan setiap kita menurunkan satu level, kita itu membutuhkan 10 begituan ya. Ini dia nih. Ya kalau buat Sultan sih ini menurut gue penting banget ya untuk fiturnya. Karena andai aja kalau nanti kita udah sampai ke level yang mungkin udah mentok banget, udah susah banget buat naiknya, maka sistem equipment turun level seperti ini bakalan jadi opsi yang paling berguna banget guys. Karena ya ini bakalan menguntungkan Sultan banget kalau kata gue ya. Ya bisa aja sih kalau kita pakai sistem seperti ini buat para free to play, ya cuman kita membutuhkan material yang lebih lagi guys. Kemudian untuk combination, nah di sini kita kalau pengen meningkatkan rank dari equipment kita, tapi yang gue coba itu cuman mentok-mentok di rank biru doang ya. Gue masih belum pernah coba buat di rank ungu ataupun ke atasnya guys. Jadi kita bisa buat meningkatkan rank senjata kita seperti ini. Nah misalnya di sini kan gua punya equipment yang putih gitu kan. Jadi kita pengen tingkatkan ke hijau. Nah, kalau kita pengen tingkatkan, kita itu harus menggunakan equipment dengan rating yang sama. Nah, misalnya ini gua pakai beginian dan kita membutuhkan material seperti ini guys, combination stone dan ada sukses chance-nya. Nah, kita tinggal combination aja seperti ini. Oh ya, buat kalian yang mungkin pengen pilih-pilih buat atributnya juga silahkan dipilih di bagian sini nih. Oke, kita tinggal combination. Kita klik yes. Oke, fail. Buset dah, 70% fail. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya berhasil itu bakalan meningkat ke warna hijau. Dan kalau kita tingkatin dari hijau sama hijau, maka bakalan naik ke biru guys. Ya begitupun seterusnya. Cuman ini gua nggak tahu sih entah kenapa, tapi kayaknya mentoknya cuma di biru doang sih. Kemudian ada aksesoris option, dimana di sini tuh kita bisa buat menukar opsi dari aksesoris kita. Ya cuman ini gue masih belum pernah coba karena di sekarang level gue masih level 28 doang. Jadi gue bakal coba buat meningkatkan level karakter gue dulu guys. Selanjutnya ada fitur dungeon. Nah ini dia. Jadi di sini kita itu bisa buat masuk dungeon, berbagai macam dungeon 1 kali per harinya guys. Jadi itu baik buat dungeon equipment, dungeon EXP, dungeon buat koin, dan begitupun dungeon buat material seperti ini. Nah ini tuh fungsinya buat apaan bang? Fungsinya itu adalah untuk crafting guys. Nah kita bakal sekalian buat crafting. Jadi di sini tuh kita bisa buat crafting berbagai macam item menggunakan material kristal seperti ini. Jadi fungsinya itu buat apaan? Ya fungsinya itu buat upgrade equipment kita. Jadi kita bisa buat ini bikin chest gitu kan. Kemudian kita juga bisa buat crafting beginian. Tapi yang paling penting itu beginian sih. Oke, kayak gitu. Dan buat sekarang itu yang kebuka sama gue cuman 4 dungeon doang. Ya gue nggak tahu ya untuk kedepannya bakalan ada tambahan dungeon lagi atau gimana. Tapi sekarang cuman 4 doang guys.
Selanjutnya ada fitur codex ya. Kalau codex sih hampir semua game ada lah ya. Jadi di sini tuh kita bisa buat mengumpulkan berbagai macam codex dari berbagai macam monster dan kita tinggal register seperti ini guys tuh kayak gini. Dan semakin tinggi atau banyak codex yang kita dapatkan, maka semakin banyak juga atribut yang kita peroleh. Nah untuk codex-codexnya kita bisa kumpulin dari monster ataupun dari field dungeon guys. Jadi banyak banget ya macamnya. Ya berbeda sama yang lain. Kalau di kayak Land Edgewem itu kan kita kalau kodeksnya mengumpulkan equipment guys. Tapi kalau di sini tuh monster. Ya untuk fitur-fitur lainnya paling cuman buat nambahin atribut doang. Misalnya seperti kayak achievement gitu kan. Kita bisa mendapatkan gold dari sini. Kemudian fitur-fitur seperti kayak title. Di sini tuh kita semakin banyak titelnya, maka semakin banyak juga atribut yang bisa kita buka guys. Kayak gini nih. Ya paling gitu doang sih ya untuk beberapa hal menurut gua. Dan di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya offline mode ya. Di sini nih guys namanya itu hunting helper on. Nah cuman bedanya kita itu nggak bisa buat mengatur jamnya itu berapa atau berapa lama kita harus offline gitu kan. Jadi ya kita cuma bisa buat klik dan selanjutnya kita konfirmasi. Oh ya guys, yang paling mendasar kalau kata gua, di sini tuh kita juga bisa buat meningkatkan atribut dari karakter kita ya. Nah ini dia, jadi untuk atributnya itu ada beberapa macam, ada STR, Dex, Fit, INT, Wiz, dan juga Agi. Nah setiap atribut itu meningkatkan penambahan status yang berbeda-beda. Nah kalau gue itu kan di sini direkomendasikannya itu STR sama Fit ya. Nah cuman masalahnya, kalau gua kekurangan akurasi, maka kalau gua hunting itu kebanyakan gua kadang suka miss guys. Jadi itulah kenapa gua membutuhkan sedikit dex. Ya sebenarnya kalau untuk akurasi kita bisa dapatkan dari equipment sebenarnya ya. Karena seperti yang kalian lihat itu kita bisa mendapatkan tambahan akurasi ya dari sininya sih. Cuman kadang untuk mencari atribut itu agak susah cuy. Jadi nggak segampang yang kita pikir juga. Itulah kenapa gua meningkat. Nah ini dia nih. Jadi ini dia, itulah kenapa gue meningkatkan sedikit akurasi gue dari dex seperti ini ya. Ya menurut gue sih mending kita carinya dari equipment aja sih. Dan sedangkan kita di sini tuh fokus ke STR aja. Nah cuma masalahnya kita kan buat cari begituan sekarang kan susah tuh. Tapi kita bakalan dikasih buat reset all start seperti ini sih guys. Oke guys, paling itu dulu aja untuk video kita kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!